Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Tentu ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan hidup kita datang kepadanya dalam hadiratnya, bersyukur dan memuliakan namanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ku pandang wajah, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapanku, Engkaulah kekuatanku, kepadamu ku bersyukur, ku berserah.
memuliakan nama-Mu. Betapa ku bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Persembuhan terjadi di sini. Pemulihan, terjadi di sini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sebab sungguh besar kasih anugerah-Mu Tuhan. Bahkan sungguh indah rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan tak terselami bagi kami Tuhan. Sungguh ajaib dan dahsyat rancangan-Mu, perbuatan tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan, memulihkan, membaharui, bahkan menyembuhkan kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami. Kami membuka telinga kami dan hati kami untuk menerima dengan sukacita iman firman Tuhan yang berkuasa Tuhan, menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan mengingatkan lagi buat setiap kita,
Seperti halnya sebuah pujian yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 yang pagi hari ini kita akan baca dan renungkan bersama. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dalam terjemahan lain, dalam The Message Bible juga dikatakan, hati yang riang itu mendatangkan senyuman di wajah. Hati yang sedih membuat sulit untuk melewati hari. Artinya dengan kata lain, firman Tuhan memberitahukan kepada kita inside out. Artinya dari dalam itu akan mempengaruhi yang di luar setiap kita. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, supaya kita dapat menjalani dan melewati hari kita setiap hari demi hari dengan begitu baik, bahkan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita iman, maka firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan rahasianya buat setiap kita. Bagaimana kita dapat menjalani hari demi hari dengan begitu baik, tetapi juga dapat menjalani kehidupan kita dengan begitu baik pula, sehingga hidup dijalani bukan seperti sesuatu hal yang beban yang begitu berat, menjadi sulit untuk dilewati dan lain sebagainya. Nah, hal ini banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap hati kita. Karena dari dalam hatilah akan memancar keluar. Seperti halnya dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya lah kemudian akan memancar kehidupan. Jadi betapa pentingnya berbicara tentang hati. Karena dari dalam hati itu akan mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi ekspresi wajah kita, mempengaruhi dalam hidup kita, mempengaruhi dalam bagaimana kita menjalani hari-hari dalam hidup ini. Apakah hari-hari kita akan menjadi semakin berat atau semakin ringan? Itu banyak juga dipengaruhi oleh hati kita. Bukan hanya sesuatu yang dari luar saja, tetapi dari dalamlah yang mempengaruhi yang di luar. Bila kita mengingat lagi bagaimana Yosua ketika Musa hamba Tuhan itu mati atau meninggal, maka pada waktu itu hati dari Yosua bahkan bangsa Israel pada umumnya mengalami kepedihan hati. Hati mereka sedih dan sedih yang begitu mendalam karena duka cita itu membuat mereka kemudian hati mereka menjadi tawar, hati mereka menjadi kecut, menjadi gentar, dan akibatnya apa? Tidak ada semangat sedikit pun dalam diri mereka untuk kemudian berdiri dan melanjutkan perjalanan itu. Mereka hanya kemudian tenggelam dalam keadaan yang sedih dan membuat mereka kehilangan semangat. Namun yang luar biasa ketika Tuhan datang dan menyampaikan firman-Nya, disitulah semangat yang baru muncul kembali. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, saudara dikasih Tuhan, betapa pentingnya dalam hidup kita untuk menjaga hati, agar hati kita tetap dalam keadaan yang terbaik dalam hidup ini. Karena ada banyak hal akan dapat mempengaruhi situasi hati kita. Situasi hati kita dapat dipengaruhi juga dari hal yang ada di sekitar kita. Melalui apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hati kita. Mendengar berita-berita yang buruk, yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, kita dengar dan kita terima, kita simpan dalam hati, itu mempengaruhi hati kita. Hati kita jadi penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan itu membuat kita tentu saja nggak punya pengharapan. Membuat kita kehilangan semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dan rasanya kita berkata, saya nggak sanggup, terlalu berat. Sebenarnya tidak sedemikian juga. Hal ini terjadi karena kita tidak menjaga hati sehingga kita mengizinkan ada kekhawatiran yang kita dengar, ketakutan yang kita dengar dari berita-berita itu, dan kemudian itu mempengaruhi dalam hati kita. Atau dari apa yang kita lihat. Mungkin kita melihat sesuatu hal yang membuat kita, tantangan di depan begitu besar, kesulitan di depan yang begitu besar, pergumulan yang sedang kita hadapi begitu luar biasa.
Dan ketika itu terus kita perhatikan, itu akan mempengaruhi juga hati kita. Hati kita jadi kecil, hati kita jadi ciut, sehingga nggak punya semangat. Bahkan sudah kalah sebelum berperang, karena mental kita sudah jatuh. Terkadang juga, hal itu banyak juga dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Ketika kita merasakan mungkin disakiti oleh orang lain, dilukai dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi hati kita. Hati kita bisa jadi terluka. Nah, kalau luka nggak diobati, nggak diperbaiki, akibatnya kita bisa mengalami sampai kepahitan hati. Nah, kalau sudah pahit akan mempengaruhi semuanya dan merusak segala sesuatunya. Nah, oleh karenanya, mari belajar pagi hari ini. Yang pertama, yuk mari belajar. Kita punya tugas tanggung jawab masing-masing, yaitu menjaga hati kita. Terkadang kita terlalu sibuk mungkin menjaga perasaan orang, sampai kita lupa menjaga perasaan kita sendiri. Terkadang kita sibuk menjaga mungkin, nggak enak dengan orang lain dan sebagainya, tapi hati kita kadang-kadang nggak kita perhatikan dengan baik. Tapi pagi hari ini yuk mari belajar kita menjaga hati kita dengan baik. Hati sebagai suatu hal yang sangat vital dalam hidup kita yang harus kita jaga dan pelihara, supaya tidak semua hal bisa masuk dan kemudian menetap di dalam hati kita. Mengapa banyak orang dalam hidupnya dipenuhi dan menjadi orang yang penuh dengan kebencian, dengan dendam? Ya karena hatinya dipenuhi dengan luka hati. Itulah yang membuat kemudian hidupnya digerakkan oleh hal itu. Nah, dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga hati kita? Hati kita perlu dijaga dengan begitu baik, bahkan dengan segala kewaspadaan. Ibaratnya kalau kita melihat bagaimana biasanya tempat-tempat objek-objek vital di negara kita, seperti istana presiden dan lain sebagainya, itu biasanya akan dijaga dengan sangat ketat. Bahkan ada ring 1, ring 2 dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Dan ketika masuk pun harus diperiksa dengan begitu ketat sehingga meminimalisir ancaman yang ada. Memastikan bahwa siapa yang boleh masuk dan nggak boleh masuk. Maka ada penjagaan yang ketat dari Pas Pampres. Ada ring 1, ring 2 dan kemudian, nah dalam penjagaan itulah kemudian yang sangat menentukan para penjaga. Orang-orang mana yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi sesuatu yang di dalamnya. Demikian pula dengan hidup kita. Kita harus menjaga hati dan hidup kita dengan baik. Kita mesti punya filter yang baik, memastikan apa yang boleh masuk dan kita simpan dalam hidup kita dan apa yang nggak boleh. Persoalannya seringkali yang terjadi adalah terbalik. Yang sebenarnya nggak boleh kita simpan dan kita pelihara dalam hati kita, justru itu kita simpan. Termasuk mungkin luka hati, termasuk mungkin kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Justru itu yang lebih banyak kita simpan, kita pelihara. Kita biarkan menetap dalam hati kita. Dan apa yang terjadi itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi wajah kita, mempengaruhi hidup kita dan lain sebagainya. Kita merasakan bahwa hidup itu terasa berat sekali untuk dijalani. Hal ini terjadi karena kita membiarkan banyak hal negatif, hal yang buruk yang kita izinkan untuk tinggal dan menetap dalam hati kita. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaganya agar nggak semua hal yang buruk masuk dan menetap dalam hidup kita. Kita memastikan bahwa hanya hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan yang kita izinkan tinggal dan menetap. Seperti halnya perkataan Tuhan, firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan kita dengar dan kita simpan dalam hati kita. Karena firman itu berkuasa mempengaruhi hidup kita, sehingga kita punya semangat yang baru. Kita bisa mempengaruhi dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Seperti halnya ketika Yosua dalam keadaan yang lemah, tawar hati, kecut hati, kehilangan kekuatan dan semangat dalam dirinya untuk kemudian bangkit dan menjadi pemimpin, membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian yang sudah nggak jauh lagi, tetapi kehilangan semangat. Tapi ketika firman Tuhan sampai kepadanya, Tuhan berkata, siapkan dirimu.
kuatkan teguhkan hatimu. Nah, disitulah yang pertama menjadi konsentrasi atau perhatian Tuhan bagi Yosua adalah apa? Kuatkan teguhkan hatimu. Dan itu dikatakan berkali-kali. Itu menunjukkan sebuah hal yang penting, supaya yang pertama mesti kali disiapkan bukan persiapan secara fisik, tapi siapkan dulu hatimu loh. Kuatkan teguhkan hatimu. Nah, kalau hatimu sudah kuat dan teguh kembali, itu mempengaruhi ekspresi wajah, mempengaruhi tubuh. Kita punya semangat. Nah, kalau punya semangat, maka seberat apapun tantangan di depan, kita cakap menghadapinya. Kalau kita punya semangat. Nah, itu semua bisa terjadi ketika Yosua dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita menjaga hati kita. Jangan biarkan hal yang negatif, hal yang buruk masuk dan menetap dalam hati kita. Kalaupun itu sudah ada, kita belajar untuk mau melepaskannya, menanggalkannya, mengeratnya, sehingga itu keluar dari hati dan hidup kita. Dan kita hanya izinkan firman kebenaran, hal yang baik tinggal dan menetap. Sehingga ketika hati kita penuh dengan firman kebenaran, penuh dengan hal yang benar di hadapan Tuhan, tidak menyediakan tempat dan ruang bagi sakit hati, bagi kekecewaan, bagi ketakutan, kekhawatiran untuk tinggal dalam hidup kita. Yaitu bila hati kita dipenuhi dengan firman kebenaran. Itulah caranya bagaimana kita menjaga hati. Pertama, jangan izinkan hal yang buruk atau negatif tinggal dan menetap dalam hidup kita. Tetapi yang jangan juga kita lupa, penuhi isi hati kita dengan firman kebenaran. Buka hati kita, terima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Itu akan sangat menolong kita sehingga kita punya kekuatan untuk meneguhkan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah teguh kembali, maka itu akan mempengaruhi yang di luar. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Orang mungkin bisa berseri-seri, tapi mungkin orang yang berseri-seri belum tentu hatinya senang. Orang yang mukanya berseri-seri, yang penuh dengan senyum, belum tentu juga hatinya gembira. Tapi kalau hatinya gembira, pasti akan kemudian membuat muka menjadi berseri-seri. Mengapa saya katakan demikian? Sebab firman Tuhan mengatakan, dalam tertawa pun hati bisa merana. Artinya tidak semua orang yang tertawa, tidak semua orang yang bergembira, tidak semua orang yang mukanya berseri-seri dan penuh senyum, itu hatinya sedang baik-baik saja. Terkadang bisa saja orang berpura-pura. Tetapi orang yang hatinya gembira tidak mungkin mukanya tidak berseri-seri. Tapi kalau orang yang mukanya berseri-seri belum tentu hatinya gembira. Bisa saja itu dibuat-buat atau kepura-puraan atau bahkan kemunafikan. Tapi saat seseorang hatinya itu gembira karena Tuhan tentunya, pasti otomatis akan membuat mukanya berseri-seri. Dan itulah salah satu hal yang membuat kita bisa menjadi orang yang mengatakan awet muda. Kalau ya hati kita terus bergembira karena Tuhan, sehingga kita bisa merasakan sukacita. Nah, sukacita, gembira yang dari dalam itu akan mempengaruhi yang di luar, mempengaruhi ekspresi wajah kita, muka kita dan lain sebagainya. Seperti halnya dikatakan dalam The Message Bible, hati yang riang mendatangkan senyuman di wajah. Nggak mungkin orang yang hatinya gembira, hatinya riang, nggak ada senyuman sama sekali. Sudah bisa bayangkan, mungkin nggak kira-kira orang yang hatinya gembira, hatinya yang riang, terus mukanya muram? Nggak bisa. Kalau hatimu riang, hatimu senang, pasti akan mempengaruhi di wajah kita. Dan itu mempengaruhi dalam hidup kita. Sehingga kita dapat melewati hari kita dengan penuh sukacita iman. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Nah, itulah yang terjadi. Dan itulah yang harus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, kalau ada sesuatu hal yang masih mengganjal dalam hati kita, mungkin itu luka hati, mungkin itu kecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Jangan izinkan itu tinggal dan menetap. Mari belajar melepaskan itu semuanya. Izinkan firman Tuhan membersihkan hati kita, tapi juga izinkan firman Tuhan menetap dan memenuhi hidup kita. Sehingga kita merasakan ada sebuah sukacita yang luar biasa, yang meneguhkan dan menguatkan hati kita. Bila kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tidak membiarkan kita.
Nah, itu akan membuat hati kita bersukacita. Kita merasakan bahwa kita jalani hidup ini kita nggak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan Dia tinggal dalam hidup kita. Saat kita lemah pun, Tuhan kuatkan kita. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Nah, kata firman Tuhan itulah yang sangat meneguhkan, yang akan sangat meneduhkan dalam hati kita. Sehingga kita merasakan ada kekuatan yang baru, yang ekstra dari Tuhan. Nggak takut menghadapi apapun, karena Tuhan menyertai kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud juga ketika berhadapan dengan segala sesuatunya termasuk Goliat, dia nggak takut karena Tuhan menyertai. Berhadapan dengan singa, dengan beruang, dengan Goliat, dia nggak takut karena Tuhan menyertai dalam hidupnya. Itulah yang meneguhkan, sehingga itu mempengaruhi yang di luar kita. Yang rohani mempengaruhi yang jasmani. Nah, oleh karenanya mari jaga hati kita. Jangan biarkan hal yang buruk itu mempengaruhi, apalagi menetap dalam hidup kita. Kalaupun sudah terlanjur, kita perlu belajar melepaskannya. Ada banyak orang ingin mengalami pemulihan, tapi sayang tidak merelakan untuk melepaskan apa yang membuat mereka terluka, apa yang membuat mereka menjadi takut, apa yang membuat mereka jadi khawatir. Oleh karenanya, bagian kita lah, Tuhan sanggup. Tapi persoalannya kita mau gak, kita rela gak melepaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hati dan hidup kita. Mungkin itu luka hati, kepahitan, mungkin itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Izinkan Tuhan, relakan itu semuanya, dan Tuhan akan memenuhi hati dan hidup kita. Arahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita bisa merasakan ada sukacita yang datang dalam hati kita ketika kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Yang berikutnya, yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sebab kepedihan hati atau hati yang sedih, apa yang membuat orang bisa sedih ketika kehilangan sesuatu? Apa yang bisa membuat orang sedih? Karena terluka dan lain sebagainya. Nah, orang yang mengalami kepedihan hati itu mematahkan semangat, sehingga membuat orang gak punya semangat dalam diri. Ketika kita melihat contohnya seperti halnya ketika Kain, ketika persembahannya tidak diindahkan Tuhan, apa yang terjadi? Hatinya panas. Hati yang panas membuat mukanya menjadi muram. Dari dalam mempengaruhi yang di luar. Seperti juga Hana. Ketika Hana hatinya tersakiti, terlukai, itu juga membuat mukanya menjadi muram. Bahkan gak mau makan. Tapi ketika hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mukanya tidak muram lagi dan dia mau makan. Ada perbedaan yang terjadi. Nah, ini kita akan ambil contoh dari Hana. Ketika hatinya terluka, ketika hatinya sedih, ketika hatinya mengalami pedih. Pedih itu artinya perih, sakit hati yang begitu sangat mempengaruhi. Hana jadi orang yang gak punya semangat dalam hidup, gak mau makan, kemudian gak mau bergaul dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Hidupnya menjadi semakin berat, sulit untuk menjalani hidup ini. Bahkan rasa-rasanya untuk beribadah kepada Tuhan pun rasanya sesuatu hal yang sangat tidak diharapkan. Karena setiap kali dia datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tidak henti-hentinya madunya Penina selalu menyakiti hati Hana. Tentu hal itu sangat memedihkan hatinya, membuatnya kehilangan semangat, gak mau makan, dan lain sebagainya. Tapi hari itu dia membuang semua beban itu. Hal yang selama ini begitu menyakiti hatinya, membuat hidupnya gak punya semangat hidup, dan gak bisa senyum, gak bisa bersuka cita. Hari itu dia bereskan ketika dia merelakan, melepaskan apa yang telah membuat dirinya terluka, dan dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, masuk dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di saat itulah kemudian sesuatu terjadi, hal yang luar biasa. Dia melepaskan semua hal yang membebani dalam hatinya, yang membuatnya terluka. Dia melepaskan luka itu dan Tuhan, dia mengizinkan Tuhan memulihkan hatinya. Dan yang terjadi,
perubahan terjadi luar biasa. Ketika hatinya gembira, riang, karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihinya, Tuhan memperhatikan hidupnya, Tuhan tidak membiarkannya, dan dia merelakan segala sesuatunya. Itu menjadi luar biasa. Apa yang terjadi? Mukanya menjadi cerah, mukanya menjadi penuh sukacita, dan itu mempengaruhi hidupnya, dan dia mau makan. Sebelumnya nggak mau makan. Hal yang luar biasa terjadi bila kita memiliki hati yang riang gembira. Oleh karenanya, saudara dikasih Tuhan, mari kita menjaga hati kita, supaya hati kita ini tetap baik, supaya kita punya semangat dalam menjalani hidup ini, sehingga kita menjalani hari kita dengan penuh sukacita iman. Karena kita tahu Tuhanlah yang memelihara dan menyertai dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu dan bersyukur pada saat pagi hari ini untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya boleh berkenan bagi hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami belajar melepaskan dan merelakan apa yang membuat kami terluka, apa yang membuat kami menjadi takut dan khawatir, untuk kami lepaskan dari dalam hati hidup kami, sehingga Tuhan kami mengizinkan firman Tuhan memenuhi dalam hati kami. Dan itu mendatangkan sebuah sukacita iman. Ketika firman-Mu berkata, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menyertai kami, Engkau menerima kami, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau memperhatikan hidup kami. Itu melegakan dalam hati kami dan mendatangkan sebuah sukacita, sehingga hati kami gembira karena Tuhan. Dan itu membuat muka menjadi berseri-seri. Bahkan kami bisa memberikan senyum yang memberkati orang lain. Oleh karena itu Tuhan, berkiranya Roh Kudus-Mu terus menolong dan menuntun kami semuanya, sehingga setiap kami pagi hari ini yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada, hamba berdoa biar setiap kita boleh mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menyertai, memelihara, bahkan memberkati dalam kesehatan kita, memberkati dalam rumah tangga pernikahan kita, memberkati dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Kita mengalami anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami semuanya. Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong, bahkan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup oleh sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya.